Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tritia Mutiara, NIM 1914020048. Di sini pada mata kuliah Enterprise Development Software, saya akan menjelaskan mengenai OutSystem. Apa itu OutSystem? OutSystem memungkinkan kita untuk mengembangkan dan mengirim perusahaan aplikasi web dan mobile. Apa itu Service Studio? Service Studio adalah OutSystem low-code dan visual development environment. Service Studio memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dan modul di server. Di dalam modul, kita bisa menentukan model data untuk aplikasi kita. Kita juga dapat membuat UI untuk aplikasi web dan mobile. UI kita bisa menggunakan HTML dan CSS. Kita juga dapat mendefinisikan proses bisnis untuk mendukung aplikasi tersebut. Jadi, kita dapat membuat aplikasi dan kemudian mengedit, memperbarui, mempublikasikan, dan juga mendebugnya di server. Untuk memulainya, terlebih dahulu kita mendownload aplikasi OutSystem pada link berikut. Kemudian kita akan diminta untuk login dengan memasukkan email dan password. Pada aplikasi OutSystem ini terdapat environment tab, yang mana di sini nantinya akan berisikan list aplikasi pada server kita. Kita juga dapat membuat aplikasi baru dan menginstal komponen dari Forge. Kemudian kita juga dapat membuka aplikasi baru. Pada bagian Forge ini, kita dapat menginstal komponen yang ada dan mengunduhnya di server kita. Selanjutnya, Intro to OutSystems Development. Di sini saya akan mendemokan cara membuat aplikasi web reaktif. Di sini pada aplikasi OutSystem, kita klik New Application. Kemudian kita buat dari scratch. Dan kita pilih Reactive Web App. Di sini kita dapat mengupload icon untuk aplikasi kita. Di sini dia warnanya akan menyesuaikan dan di sini kita dapat membuat nama untuk aplikasi kita juga. Di sini saya akan memberi nama Coffee Shop. Kemudian kita klik Create App. Di sini kita bisa membuat satu atau beberapa modul. Di sini kita akan membuat modul Reactive Web App. Kita create modul. Di sini kita diminta untuk menambahkan screen atau layout. Di sini pada bagian layout kita klik Add Screen. Dan di sini kita pilih Empty Screen. Dan di sini pada screen name bisa kita beri nama Hello Screen. Kemudian kita create screen. Di sini untuk tujuan demo kita dapat men-checklist anonymous. Kemudian pada bagian ini kita dapat membuat nama screennya. Di sini akan saya buat nama hello. Dan di sini kita dapat menambahkan teks. Di sini saya akan menambahkan teks Coffee Shop. Di sini pada klik publish ini one click publish jika kita klik. Dengan mengklik ini, Service Studio akan mengupload modul ke OutSystem platform server. Server akan mengcompile kode dan mendeploynya. Di sini kita tunggu dia selesai. Jika sudah selesai, tombol hijau tadi akan menjadi biru dan jika kita klik dia akan membuka di browser. Beginilah tampilannya kira-kira. Selanjutnya saya akan menjelaskan modeling data di OutSystem. Di sini saya akan mendemokan cara membuat database entity di OutSystem. Di sini pada bagian interface layout yang sudah kita buat tadi kita ke data. Dan di sini ada entity dan database-nya dan pada bagian database ini kita klik kanan untuk membuat entity baru.
Di sini saya akan membuat entity customer. Jika saya drop down, di sini atribut ID sudah otomatis dibuat, dan untuk menambahkannya, kita bisa add entity attribute. Di sini kita bisa menambahkan atribut seperti email, phone number, dan kita bisa menambahkan atribut nama. Di sini jika kita klik email, data type-nya itu sudah di-set ke atribut email. Begitu juga dengan phone number, name, dan ID. Jika kita ingin membuat tabel database di server, di sini kita bisa mengklik one click publish. Jika sudah selesai, entity sudah tersimpan di database. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana membootstrap entity data dari Excel. Di sini terdapat Excel file yang berisikan informasi mengenai customer. Pada Excel file ini terdapat 4 kolom yang berisikan email, nama, address, dan komen. Selanjutnya, di sini pada bagian customer, kita klik dan view or edit data. Seperti yang kita lihat pada customer entity belum terdapat informasi apa-apa. Di sini kita klik kanan dan klik advance untuk membootstrap data dari Excel. Kita pilih customer data Excel. Kita klik open. Di sini karena kita tidak membuat atribut comments, maka data pada kolom comments tidak akan diikutkan. Kemudian kita klik proses. Kemudian kita klik one click publish untuk mengupload dan mengupdate dan mendeploy data. Jika sudah berhasil, data akan terbootstrap ke entity. Untuk melihatnya, di sini pada bagian proses kita klik timer, dan di sini ada bootstrap customer timer yang sudah otomatis dibuat oleh Service Studio. Di sini kita klik 2 kali untuk melihat logic flow-nya. Di sini jika dia tidak ada datanya, dia akan mengambil data dari Excel. Untuk melihatnya, kita dapat klik data. Kita view lagi untuk previewnya. Di sini timer sudah dieksekusi dan data sudah masuk ke tabel database. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana bootstrap entity dan data dari Excel. Di sini terdapat file Excel yang mana terdapat 2 sheets, yaitu products dan kategori. Dari tiap sheet ini masing-masing punya beberapa kolom. Di sini pada products punya 3 kolom, yaitu ada name, description, dan price. Dan di sini pada bagian kategori ada kolom name yang mana akan kita import ke Service Studio. Di sini pada bagian data kita klik kanan untuk mengimport new entities from Excel. Dan kita pilih file Excel tadi. Kita import. Di sini kita sudah berhasil mengimport file Excel tadi. Di sini kita akan drop down untuk melihat atributnya. Di sini namanya sama seperti yang ada di file Excel tadi. Selanjutnya kita klik one click publish untuk mengupload, mengcompile, dan mendeploy. Di sini kita membuat entity pada database dan kita sudah berhasil mendeploy modul. Selanjutnya pada bagian proses, di sini bootstrap products sudah otomatis dibuat oleh Service Studio. Di sini kita klik 2 kali untuk bootstrap product timersnya.
Di sini kita akan melihat logic flow-nya. Begitu juga dengan Bootstrap categories. Di sini pada bagian data kita klik view untuk melihat preview datanya. Begitu juga dengan kategori. Di sini kita sudah berhasil memasukkan datanya ke tabel database. Selanjutnya kita akan masuk ke Reactive UI Development 101, yang mana saya akan mendemokan bagaimana menggunakan expression widget. Di sini saya sudah menyiapkan screen yang sudah kita buat tadi. Untuk menambahkan expression widget, di sini kita tinggal tahan dan drag dia, kemudian kita lepas saja. Di sini kita bisa memasukkan ekspresi angkanya. Kita bisa mencobanya dengan perkalian seperti 5. Di sini kita tes untuk publish untuk melihatnya di browser. Jika sudah selesai, kita bisa membukanya di browser. Kemudian di sini akan tampil hasilnya. Kita juga bisa menambahkan ekspresi lain seperti ini. Dan kita coba jalankan. Jika sudah, kita bisa membukanya dan berikut hasilnya. Kita dapat membuat berbagai ekspresi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana menggunakan link dan button widget. Pada demo kali ini, saya akan membuat layout baru untuk menambahkan screen bernama kalkulator. Pada kalkulator ini kita klik kanan untuk menambahkan input parameter dan kita beri nama number. Pada number ini mandatorinya kita ganti menjadi no. Input ini untuk menampilkan hasil dari kalkulator yang kita buat. Di sini kita tambahkan button. Pada bagian ini, jika kita mengklik buttonnya, kita bisa mengatur spesifikasi aksi yang ingin kita ubah. Di sini pada bagian on click, kita ingin membuatnya pada navigasi layar yang sama. Dan pada bagian number ini, kita ingin menambahkan 1. Di sini bacaan buttonnya kita ubah menjadi increment. Dan pada bagian number ini kita drag untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita coba untuk jalankan. Jika sudah selesai, kita coba buka di browser. Di sini jika button increment-nya diklik, dia akan menambahkan 1 angka. Di sini kita kembali ke Service Studio dan pada bagian expression ini kita delete dan kita tambahkan button baru dengan kita beri nama submit. Pada submit ini kita buat dia ke new screen. Dan di sini kita beri nama result. Kita create. Kemudian pada bagian result ini kita klik kanan dan kita tambahkan parameter dengan nama value. Dan value ini data type-nya kita ganti menjadi integer. Dan di sini kita drag dia untuk menampilkan hasilnya nanti. Di sini kita mendapat satu error yang mana pada bagian kalkulator ini
jika kita mengklik submit ini, value-nya kita buat jadi number. Terus kita coba jalankan. Kemudian kita buka di browser. Yang mana jika kita klik 1, 2, dan kita klik tombol submit, dia akan muncul hasilnya di halaman baru.